بإحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد. Rekan-rekan pengelola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa bisa memberkahi setiap langkah, rencana, ide, gagasan yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mari sama-sama sampaikan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan pengelola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita menyampaikan dan membahas berkaitan dengan akad murabahah yang berkaitan dengan barang. Murabahah itu tidak hanya berkaitan dengan barang saja, melainkan juga bisa berkaitan dengan jasa. Maknanya apa? Kita juga bisa menjual jasa. Lembaga keuangan syariah itu bisa menjual, juga bisa menjual jasa. Namun yang ingin kami sampaikan tentunya metode atau cara dari klasik dengan kontemporer itu ada sedikit perubahan, namun bukan di dasar. Karena kalau di dasar itu hampir semuanya itu sepakat, tidak ada perbedaan. Namun berkembang ke sini semakin maju kontemporer terkait dengan metode dan pelaksanaannya saja. Hanya berubah di situ. Apa itu? Yang pertama, ketika lembaga keuangan syariah mau menjual produk jasa, maka yang harus diperhatikan adalah sama seperti barang. Maksudnya apa? Kita itu harus benar-benar membeli atau minimalnya punya punya set untuk menjual jasa tersebut. Nah, sesuai dengan yang difatwakan oleh DSN MUI bahwa jasa itu sementara hanya bisa dijual belikan di dua sektor, yaitu kesehatan dan pendidikan. Karena memang dari pembahasan klasik itu hanya membahas seputar dua itu. Ketika misal kita mau memberikan jasa pendidikan, maka jatah atau istilahnya kursi dari sekolah itu harus kita beli terlebih dahulu. Misalkan ada yang ingin pembiayaan biaya sekolah atau biaya kesehatan, maka dalam klasik itu kita harus memiliki seat kursi di sekolahan itu dalam 1 tahun. Kita booking dulu, minimalnya hanya MOU booking bahwa LKS itu memiliki kuota penuh dalam misalkan satu angkatan itu 1, 2, atau 3 kursi untuk dibiayai oleh LKS. Begitu juga dengan kesehatan, harus punya ruang. Nah, istilahnya LKS itu harus beli ruang, beli kasur, beli kamar. Apabila ada anggota yang minjam untuk biaya kesehatan. Kemudian berkembang
berkembangnya apa? Itu dalam sisi klasik ya. Berkembang menuju kontemporer. Karena ada beberapa permasalahan yang semakin rumit terjadi. Contohnya ya yang sekarang kita lalui. Orang datang ke BMT, ke LKS, itu posisinya misalkan punya saudara yang sudah terbaring di rumah sakit, belum sebelumnya. Atau orang datang ke BMT dalam posisi anaknya itu sudah masuk dan berjalan 1 tahun. Ini harus keluar biaya. Akhirnya yang kita bayarkan itu adalah hutang yang bersangkutan dari anggota. Kalau kita melihat dari sisi kontemporer hari ini, ada yang mengatakan bahwa ketika anggota itu tidak punya likuiditas itu kan kemampuan. Likuiditas itu bisa berlaku juga untuk personal orang, tidak hanya lembaga. Ketika seseorang itu tidak punya kemampuan, kemudian datang kepada kita karena awalnya itu tidak mempunyai kemampuan, maka di sini yang kita berikan jasanya itu adalah komoditasnya. Meskipun kejadiannya itu sudah terjadi. Nah, ini menurut beberapa pendapat praktisi dari perbankan syariah mengatakan yang seperti itu. Jadi yang kita berikan itu adalah komoditasnya karena orang yang datang itu tidak punya kemampuan atau likuiditas. Sudah datang, nah, akhirnya kita memberikan jalan 2, yaitu komoditas dan bantuan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita membantu dalam hal-hal yang kebajikan dan dalam hal-hal yang takwa. Fungsinya apa? Karena bisa jadi kalau misalkan lembaga keuangan syariah tidak bisa menyediakan hal-hal yang seperti itu, ditakutkan orang itu nanti malah perginya ke yang benar-benar konvensional. Datangnya itu malah ke rumah orang, nyari uang, nyuri maksudnya, dan lain sebagainya. Alasannya seperti itu. Kembali tadi, yang klasik itu dalam jasa itu masuknya itu bukan ijarah, melainkan dia harus murabahah. Transaksinya itu adalah jual beli, meskipun barangnya itu berupa jasa. Namun kalau kontemporer, berubah dalam metode pelaksanaannya. Bisa diijarahkan karena kita memberikan komoditasnya, bukan memberikan seat atau kamar. Seperti itu. Makanya sistemnya berubah menjadi ijarah. Kita memberikan sewa jasa, komoditas, dan sewa uang. Nah, meskipun ini kalau dibahas dalam dalam ulama-ulama klasik, kemudian seperti Ustadz Aminur Bais dan lain sebagainya, Ustadz Darwandi itu sama sekali tidak membolehkan hal yang seperti ini. Mereka berpendapat selalu mengatakan bahwa jasa itu harus sama seperti barang, yaitu dengan murabahah. Kita menjual seat kalau pendidikan, kalau rumah sakit kita menjual ruang atau alat. Makanya silahkan kepada kita sebisa mungkin untuk menuju kepada yang
semakin baik. Kalau misalkan belum mampu untuk seperti itu, ya kita mengikuti tadi. Kita membantu orang yang belum punya kemampuan dan kita memberikan jasa komoditas. Jika nanti kita semakin berkembang dan itu mampu, maka jalur yang lebih baik adalah jasa itu dimurabahatkan. Kita jual seat kesehatan, kita jual ruang atau alat atau obat dan lain sebagainya. Dan tentunya perkara-perkara seperti ini kalau dalam dunia ilmiah kan memang selalu berkembang. Dasarnya itu selalu sama, tapi ketika dikembangkan itu orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Apalagi orang yang sering di dunia pendidikan ilmiah, biasanya ketika dia ingin mendapatkan gelar doktor, profesor, itu adalah membuat penelitian baru, membantah penelitian yang sebelumnya. Ya kan? Misalkan sudah ada yang membahas nih akan murabahah jasa. Yang sebelumnya membahas seperti itu. Kemudian dibantah lagi dengan penelitian yang baru. Profesor Ihsan. Biasanya berkaitan dengan seperti itu. Dan yang juga pernah kami sampaikan bahwa resiko dalam murabahah itu yang harus kita ingat itu adalah hak hiyar. Hak hiyar itu apa? Anggota nasabah kalau membatalkan di tengah jalan itu mereka memang haknya. Kita tidak bisa mengatakan, "Oh, ini nggak bisa." Masa kita udah nyari, misalkan nyari jasa, nyari barang, kok tiba-tiba dibatalkan sepihak dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena untuk menutupi resiko ini, karena anggota itu memiliki hak hiyar yang memang sesuai dengan syariat, karena jual beli itu tidak akan sah kalau tidak ada hak khiyarnya, hak memilihnya, mau diambil atau mau tidak. Makanya dalam LKS itu hak khiyarnya hanya satu, yaitu hak khiyar syarat, khiyarus syarti. Ini yang harus dikedepankan, karena kan hak khiyar itu banyak. Ada hak khiyar yang asli, ada hak khiyar syarti, terus sekitar ada 6 hak khiyar bagi seorang penjual dan pembeli. Dan untuk LKS itu pilihannya hanya satu, yaitu khiyarus syarti. Maka segala sesuatunya harus di atas syarat. Nah, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka semuanya saling dan berhak mengambil untung atau laba. Boleh mengambil laba jika salah seorang pihak itu membatalkan dari akad dari murabahah tersebut. Dan tentunya kita berharap lembaga keuangan syariah kita ini bisa terus berbenah dan menuju ke hal-hal yang ideal. Nah, termasuk ada juga jasa yang sifatnya non tunai. Ini kan bisa dikembangkan. Kita lihat sekarang itu berapa banyak orang yang menggunakan GoPay, ShopeePay, kemudian Etol, Dana, Oppo, dan lain sebagainya. Itu kan kaidahnya menggunakan jasa non tunai. Apakah kita megang uang? Tidak. Mereka kan cuma minjemin uang.
Sistemnya seperti itu, non tunai. Tapi kita bisa merasakan seolah-olah kita punya uang, nah, ya kan? Elektronik. Ya, uang elektronik. Kalau uang elektronik itu memang berupa uang, itu kita bisa bisa beli apa saja. Tapi kan hanya tertentu. Dana, Oppo, GoPay kan hanya tertentu. Bisanya hanya untuk marketplace, gitu kan? Sama-sama online, sama-sama elektronik. Nah, itu maknanya apa? Kita itu membeli jasa. Kemudian juga yang non tunai itu seperti jasa travel, umroh, itu kan juga sama. Sebenarnya kita memberikan jasa, namun tetap yang kita jual itu adalah seat. Nah, itu hampir sama konsepnya seperti itu. Kita menjual seat kan. Cuma apakah pernah orang yang umroh atau haji sama seperti orang yang pendidikan atau kesehatan? Beda. Tetap kita menjualnya adalah seat. Namanya konsepnya hampir sama seperti itu. Itu yang seharusnya, dan mudah-mudahan kita menuju ke arah sana. Namun tadi ketika kita belum mampu, maka ketika kita mendapati orang yang tidak punya likuiditas atau kemampuan, maka yang kita tawarkan itu adalah komoditasnya. Karena ketidakmampuan kita, apakah ketika orang datang, orang sudah masuk IGD, kemudian dan lain sebagainya, itu kan prosesnya pasti panjang. Harus kita langsung ke sana, beli peralatannya, beli ruangannya. Kalau bisa, ya alhamdulillah, itulah idealnya. Namun kalau belum bisa yang seperti itu, maka itu kita memberikan jasa komoditasnya. Nah, inilah perbedaan di antara klasik dan kontemporer, dan pasti akan selalu bersinggungan. Nah, pinter-pinter kita saja untuk mengembangkan dan mengambil cara yang lebih baik dan lebih efisien untuk lembaga keuangan syariah kita. Ini berkaitan dengan murabahah, masih murabahah ya. Belum lanjut, udah tiga pertemuan kita masih membahas murabahah. Mungkin ini sebagai pembuka. Selanjutnya kami buka untuk rekan-rekan, apabila ada pertanyaan untuk bisa diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini jawaban dari yang kemarin ya, sekitar rapat. Kemarin kan ada satu kasus orang mengajukan untuk membayar biaya sekolah yang terlampau. Nah, posisinya contohnya sekarang dia itu kelas 3. Tapi pas pembayaran pas kelas 1, karena dia di pondok, kayak fasilitas lemari, kasur dan yang lain-lainnya, seragam dan infak, bahkan disebutkan wakaf untuk sekolah pun belum dibayar. Lalu beliau, bapak itu mengajukan kepada kami, akan lulus gitu ya. yang akan mau lulus gitu, karena kan syarat lulus itu kan dilulusin dulu. Sementara fasilitas negaranya sudah dipakai, sebenarnya kan pas pertama masuk. Berarti ini bisa masuknya tadi yang Ustaz jelaskan itu berarti maksudnya murabahah. Harusnya murabahah. Memang kan selama ini kalau biaya sekolah kan termasuknya biaya sekolah ya, itu fasilitas untuk sekolah. Maksudnya itu. Nah, itu yang kemarin sempat ingin kami lebih lanjut untuk membahasnya. Mungkin ada pendapat dari saya. Jika bisa, berarti kan tadi kita menyediakan komoditas kan sudah ada tuh, ada lemari, ada biaya infak. Ya udah, itu yang kita bayar, talangi. Nah, yang kita berikan jasa. Karena kalau beli kan otomatis sudah ada uang masuk ke mereka ya. Berarti maksudnya Karena komoditasnya sudah ada, berarti jelas bahwa
kita memberikan barang yang sudah ada itu melalui sekolah tersebut. Sudah ada dan sudah dipakai. Ya, sudah dipakai. Tapi kalau misalkan belum, ya bisa kita dimurabahahkan. Murabahah murni. Memberikan satu paket apa ya? Asrama pendidikan asrama seperangkat pendidikan berasrama. Berarti kan harus ada, nggak mesti harus ada kerjasama dulu ya dengan pihak sekolah. Iya, nggak mesti. Berarti sistemnya itu ditalangi sama sekolah dulu, sama kita baru dibayar. Iya. Jadi masuknya akhirnya lebih baik ke Ya kalau seperti ini posisinya ya tadi kita memberikan jasa itu ijarah dari. Tapi kalau bisa untuk dirubah misalkan merubah klasik tadi. Menjadi murabahah ya memungkinkan juga. Ulama klasik bukan ulama klasiknya mas. Pendapat dari ulama klasik. Gue sedikit tambahan ya. Dari yang dibahas tadi oleh Ustaz Denny terkait untuk layanan kesehatan, ini beberapa BMT yang nanti akan ke sana. Contoh seperti Pastabik. Pastabik itu kan sudah punya klinik PKU. Ya, kliniknya sudah punya, RS PKU-nya sudah punya. Termasuk ketika ada orang yang mau cuci darah. Ya. Sebenarnya cuci darah itu suatu peluang atau innalillahi. Beli alat cuci darah apa namanya? Buat hemodialisa ya. Nah, hemodialis. Itu kan sekarang banyak orang sekali yang cuci darah. Ya. Nah, itu di sana itu memang sudah ada alat yang dibeli ya. Sehingga ketika orang cuci darah itu ada layanan jasa dari alat itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemarin kita ke Tangerang ya, mana BMI ya. BMI kan rencana mau buat rumah sakit ya, itu nanti akarnya bisa seperti itu. Makanya memang ini teman-teman BMT yang memang sudah besar, arahnya nanti supaya murabahah murni, maksudnya untuk layanan orang sakit dan pendidikan. Makanya mereka membuat institusi pendidikan sendiri kan gitu, dan juga memiliki rumah sakit sendiri. Nah, belakang kan ini banyak salah nih. Nah, nanti wakaf melalui uang kan gitu kan. Rumah sakit PKU aku. Amin. Bisa saja kan gitu. Sebuah impian. Dokter Klik. Gitu ya. Jadi nanti memang ini jadi teman-teman jangan agak bingung. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Denny, pandangan dari ulama klasik ya seperti Ustaz Erwandi ya. Kemudian Aminur Bait atau Ustaz yang lain memang arahnya saklek ke situ, nggak bisa bergeming. Tapi ketika kita diskusi dengan Ustaz Oni Sahroni yang kontemporer, ya bisa di multi jasa gitu. Bahkan kalau umpamanya dia tidak mampu, ya ta'awun itu lebih bagus gitu. Makanya kenapa namanya BMT atau KSPPS? Karena supaya ada sisi lain untuk bisa Bantu. itu mungkin tabahnya Mas. Nah, kalau punya sendiri mah bisa itu. Mau orang yang sudah masuk dulu, mau udah keluar, tetap orang punya kita. Nah, statusnya tetap kita bisa jual. 500.000. Oh, tiba-tiba dia tidak jadi. Nah, ini uang 500.000 itu posisinya kemana gitu? Mau hangus atau mau udah masuk? Nah, Dalam Islam. di hak hiyar itu kan kita menggunakan hiyar asyarti, hiyar yang bersyarat. Kita kembalikan ke syarat yang sudah disepakati itu. Misalkan di hak hiyar syarat itu apabila DP sudah masuk, maka misalkan 10%-nya menjadi hak LKS. Terus otomatis hak hiyarnya itu yang dipenuhi. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang seperti itu, kemudian orang minta DP-nya itu kembali, ya mau nggak mau kita harus ngasih semuanya. Soalnya nggak ada ini ya, nggak ada Iya, perjanjian. makanya kita harus menggunakan hiyar syarti, hiyar yang bersyarat. Itu harus ada surat Pengikat. kesepakatan juga ya, pas saya DP masuk. Ya, betul. Nah, kalau kita nggak punya itu, ketika anggota batal
beli motor sudah misalkan ada DP masuk 2 juta, ya udah mau nggak mau DP 2 juta itu kita harus kembalikan semuanya nol, tidak ada yang masuk. Jadi harus dipersyaratkan dan dijelaskan dari awal. Iya, masuk DP dulu. Terus ini mungkin teman-teman juga, ini kan terkait kemarin yang kita bahas nih, pembiayaan murabahah, pembelian motor, yang kemudian selama akannya itu 2 tahun ya, yang Iqbal itu 2 apa iya. 3? 2 kayaknya. 2 tahun. Nah, Kayaknya ternyata dalam dia hanya ngangsur 1 kali ya, 1 berapa? Beberapa cuma Satu nggak berapa? full. Oh nggak full, oke. Dan yang kemudian sekarang kan full ya? bermasalah nih, karena kena hilang Iya. di polisi lah intinya, karena nggak bisa di itu, yang kemudian ada etikat untuk mengembalikan, bener ya? Betul. Untuk menyerahkan kembali ke kantor, dalam artian asumsi kita kalau banyak dijual sama dia nanti duit nggak bisa laku nggak Bisa balik ke double. kita. Nah akhirnya ada inisiatif akan dibantu proses pengambilan yang dari kantor polisi tersebut. Nah ini terhadap hal semacam ini karena kita kan menggunakannya memang akannya akan merubah ya, bukan IMBT gitu kan. Ini gimana nih penerapan yang seharusnya dari studi kasus ini? Kan sangat menarik untuk dikupas sebenarnya. Berarti kan kalau kita menggunakan akad murabahah, motor itu menjadi hak milik anggota. Bisa untuk kita jualkan, yang penting atas kehendak dan permintaan dari pemilik. Oh. Bisa kita jual karena kekhawatiran uang itu tidak bisa masuk sepenuhnya ke kita. Ketika orang tersebut menyetujui dan berkehendak bahwa motor itu dijual oleh kita, maka itu sah. Karena yang meminta atau yang berkehendak itu adalah pemilik motor, bukan kita. Makanya yang harus ditempuh yaitu kalau kita mau jual, maka pemilik itu harus memberikan kehendak kepada kita untuk menjual. Kemudian yang selanjutnya mengikuti kesepakatan tadi untuk bisa diharapkan uang hasil jual itu bisa menutup